Oke, balik lagi di Gang Production bersama gua, dan kali ini gua bareng sama salah satu talent dari Gang Production, yaitu Mahabodi. Tepuk tangan lu Mahabodi. Oke. Suatu kehormatan nih bisa akhirnya tamu jauh kita datang ke Cawang ya. Setelah melewati perjalanan panjang, akhirnya nyampe juga ke Cawang. Jadi seperti video-video yang sebelumnya, gue jelasin ulang bahwa Gang Production itu menaungi 3 talent. Ada White Wesley, ada After 26 dan Mahabodi. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng Mahabodi. Mungkin langsung gue kenalin aja satu-satu personilnya ya. Di sini ada Bang Zona, terus ada Ari Kevin juga, dan ada Bang Lindung. Oke Bang, mungkin pertanyaan pertama gue sama kayak pertanyaan-pertanyaan pada umumnya lah. Mungkin terdengar agak asing nih nama Mahabodi nih, karena nggak semuanya banyak kayak namanya kayak nama-nama Sanskerta nih. Kalau boleh dijelasin Mahabodi sendiri itu apa sih Bang? Kalau boleh tahu. Mahabodi itu, jadi kebetulan gue yang emang waktu itu gue yang ngetusin nama Mahabodi. Gue lagi baca-baca tuh dari Buddha, jamil dari Buddha, Mahabodi. Jadi tempatnya Sang Buddha Siddhartha Gautama menemukan kedamaian itu di pohon Bodhi. Jadi disitulah akhirnya dinamain pohon Bodhi itu jadi Mahabodi. Gue ngambil dari situ. Dengan tujuannya ya band gue menemukan kedamaian lah bareng-bareng gitu. Iya. Ya, damai mengiringi kesuksesan ya Bang. Oke, jadi nama Mahabodi itu dari Siddhartha Gautama ya Bang. Dari Buddha yang artinya menemukan, harapannya adalah sebuah tempat yang bisa menemukan kedamaian bagi masing-masing personilnya ya. Oke. Kalau secara official Mahabodi itu dibentuknya, dilegalkannya band Mahabodi itu tahun berapa? Tahun berapa dong? Pas di 2018 kebentuk kayak Mahabodi, atau emang sebelumnya udah terbentuk tapi baru disahinnya di 2018? Enggak, pokoknya waktu itu karena sebelumnya udah pernah ada ngeband pas di kampus. Kebetulan satu jurusan semua kan. Jadi karena mikirnya waktu itu, iya kali orang lain bisa bikin lagu enak, masa kita cuma mau sekedar jadi band buat aja penikmat atau band yang mau jadi reguler atau cover kayaknya enggak, harusnya bikin. Jadi waktu itu kepikiran pas lagi di akhir-akhir masa skripsi. Udah deh, kebetulan aku kemarin waktu itu kepikiran gimana kalau misalnya kita ngumpul lah orang-orang. Kebetulan sama Juna juga lucu ketemunya waktu itu pas lagi di panggung, ngobrol-ngobrol sampai malam itu. Saya karena ada satu kesenangan yang sama, jadi mikir kalau kenapa enggak bisa kita kerjasama gitu. Terus barulah ngobrol-ngobrol, ada ini jago, ayo dipanggil gitu. Sama gara-gara hujan juga itu dong ya. Gara-gara hujan, jadi nggak bisa balik tuh. Gara-gara hujan nggak bisa balik. Kan dulu kan karena kuliah kan ngekos jalan kaki ya, harga jalan kaki tuh. Jadi hujan kebetulan deres, jadi ngobrol, ya itulah. Akhirnya ketemu. Jadi berangkat dari hobi yang sama ya Bang ya. Berangkat dari hobi yang sama, terus kampus yang sama juga. Dari kampus mana Bang? Brawijaya. Oh, Brawijaya Malang ya. Brawijaya Malang. Jadi dari dengan bangga. tidak, not really. Oke, jadi berangkat dari hobi yang sama, akhirnya mereka ngebentuk band yang untuk produksian ya, daripada nikmatin atau bawain. Emang sebelum-sebelumnya udah sering bawain lagu-lagu orang gitu Bang, di I.O atau live musik. Emang udah sering main di live musik juga. Sempat ada lah reguleran gitu dong ya. Reguleran ada. I.O enggak sejauh itu. I.O enggak sampai sejauh itu, enggak sampai kayak wedding enggak. Cuman kayak reguleran di kafe-kafe gitu. Jadi kafetaria. Jadi sempat main regulan dari kafe ke kafe, terus akhirnya mutusin buat serius bikin produksian musik. Nah,
sebelum akhirnya kalian memutuskan untuk bikin production musik, mungkin boleh gue tahu formasi awalnya Mahabody itu kayak gimana Bang? Pokoknya seperti yang aku bilang tadi, kepikiran kalau mau bikin band produksian. Jadi terkumpullah orang-orang yang waktu itu sekiranya waktu ngobrol-ngobrol di awal juga sama Jonah, ini kayaknya cocok karena memang waktu itu masih hanya kepikiran, belum dicetuskan idenya buat ngajakin teman-teman yang lain. Okay. Jadi satu tempat waktu itu dari ngundang lah mereka ini ngumpul. Sebenarnya sih teman-teman satu jurusan itu udah deket sebenarnya. Cuman buat sesuai sama pertanyaan kapan sahnya kan? Benar. Jadi sahnya itu ketika pas ngumpul gimana? Sepakat nggak kita kalau misalnya kita bikin satu band buat produksian. Jadi kalau ditanya soal sahnya pas di situlah pikiran buat Di 2018. 2018. Itu formasi awalnya 4. 3 sebenarnya. 3 ya. 3 yang pemainnya tuh 3. Lindung di vokal, ada Poltak namanya. Poltak itu di drum, main drum, sama Irul satu lagi. Irul gitar. Nah, gua waktu itu lucunya jadi manajer awalnya. Disuruh iya, nggak tahu tuh gimana ceritanya bisa tunjuk buat nyari-nyari, sebenarnya nyari-nyari sekalian ya, nyari acara apa segala macem kan, tujuannya begitu. Emang dari awal udah band males. udah band males dari awal. Dari awal tuh langsung nyari manajer. Band males. Jadi awalnya bertiga yang main ya, ada Bang Lindung, Bang Poltak, sama Bang Irul. Ini pemain musiknya. Pemain musiknya. Nah, lu tuh manajernya tadi ya Bang ya. Terus gimana tuh perjalanannya, akhirnya kok lu jadi gitaris sekarang ya? Nah, gua di situ belajar gitar. Baru belajar gitar. Oh gini kunci C ya, Bang Irul ini ya. Agak, jadi ya kebetulan gua ya bisa lah dibilang bisa dikit main gitar. Jadi pas reguleran itu kan sempat juga reguleran tuh kan di kafe. Kayak kurang rame aja hidungnya, cuman bertiga gitu kan. Dia cuman bertiga, Irul, Poltak sama Lindung, kayak kurang rame. Udah gue ikut main gitar aja, ramein. Itu awalnya, cuman lama-lama yang gitarnya cabut, gue yang jadi gitar benerannya gitu. Gitar beneran. Manajernya turun langsung ya, dulu Mahabody awal-awal tuh perjalanannya sampai akhirnya Mahabody turun langsung. Tapi kalau boleh tahu nih Bang, lu kan mencetuskan di 2018, berarti lu udah punya tujuan mau bikin production musik nih, berarti udah bakalan mau serius di musik. Nah, sampai akhirnya lu bisa nyamain, kan pasti tiap personil punya genre musiknya masing-masing ya, punya kesukaannya musiknya masing-masing gitu. Sampai pada akhirnya lu bisa berempat ini nemuin ini genre musiknya kita deh gitu. Ada ini nggak apa? Influence band dari luar atau ada referensi musik dari temen-temen lo akhirnya ngeklop gitu? Influence dari luar. Berambisi. Kalau benar lah. Influence dari luar, Zeppelin sih dong ya, kita kalau itu ya. Zeppelin. Kalau ditarik ke belakang sebenarnya itu yang ada perbedaan. Tapi kayaknya ketemu di satu hal yang sama di Zeppelin kali. Zeppelin ya. Kebetulan emang gua, Lindung, Poltak tuh suka Zeppelin. Tapi gue menarik tuh Bang sama, jadi sebelum video ini di take gue sempet ngobrol di belakang sama Bang Lindung, kayak lo dulu ngumpulin kertas folio ya, lo tulisin apa tuh nama-nama band setiap 6 bulan ya Bang ya? 6 bulan ke belakang semenjak ditulis, belakang. Ditulis di folio nama-nama bandnya gitu. Sampai akhirnya ketemu Zeppelin nih, bareng-bareng yang klubnya di Zeppelin ya. Tapi ada info menarik ini sebenarnya. Makanya sebenarnya oke lah kita coba untuk detail. Cuman memang nggak semua betul-betul bisa diceritain gitu sebenarnya. Meskipun ya kenyataannya yang bisa dilihat sekarang lah. Cuman sebenarnya ada tambahan satu personil sebenarnya dari jarak jauh waktu itu ya. Karena waktu Covid kan, maksudnya 2018. Oh iya sih itu ya. Ada sebenarnya. Itu makanya lebih ke bukan gonta-ganti di satu instrumen, tapi lebih banyak keluar masuk orangnya di instrumen yang
berbeda juga. Makanya tadi dibilang aturannya 3, 4 manajernya. sekian cabut, tinggal lah. Jadi pada akhirnya kalau bilang per hari ini tinggal kami berdua, ditambah satu lagi sama Kevin di sini. Masuklah Kevin. Oke, masuk Kevin. Jadi base awalnya itu band anak-anak kuliah di Malang ya, base campnya dulu di Malang ya bang ya. Terus akhirnya karena banyak personil aransemennya masuk keluar, terus akhirnya bertahan nih Bang Lindung Abang Zona dan ngajak Ari Kevin sekarang ya. Iya. Kalau ceritanya ketemu sama Ari Kevin tuh awalnya gimana bang? Siapa? Nah, Ketemu Ari Kevin. jadi Itu dulu lah. Pin. Kevin lah. Kita ketemu lu Pin. ya sebagai Ya. kita tahu tempat ini acaranya Gang Production kan, Yes. ya kan. Di sini apa namanya, kita produksi musik dan kebetulan mereka juga salah satu apa namanya teman dari salah satu orang Gang Production juga, Opin yang di Malang ya iya, kan. Bang Opin. Mereka temennya Opin itu ngajak lah untuk apa namanya, coba aja produksi di sini gitu kan, produksi di sini. Terus akhirnya ya udah, gue lihat lagunya oke dan challenging juga waktu itu karena waktu itu lagi belajar juga kan, lagi belajar untuk ngulik apa namanya audio rock ya kan, Yes. nggak pernah megang soalnya sebelumnya. Akhirnya kerjain lah sama Bodi. Tapi mereka tuh punya kekurangan yang harusnya ada gitu, harusnya ada tapi jadinya apa sih, kayak mereka sendiri yang kayak harusnya ini ada lead ini, harusnya ada lead gitar ini gitu loh. Mereka bilang gitu. Akhirnya gue coba belajar juga kan untuk apa namanya, coba ngisi lah, coba karena gue juga suka lagunya kebetulan, jadi gue mau belajarnya. Akhirnya gue belajar. Awalnya pun gue nggak mau, jadi ya udahlah gue produser aja lah, yang nggak mau masuk band ini ribet ya kan, kebanyakan band. Lama-lama kok ini ya Tertarik ya? candu, iya. Maksudnya kan karena emang suka rock juga, sebenarnya suka rock juga. Akhirnya ya udahlah, kenapa nggak masuk aja sekalian gitu. Oke. Gue denger katanya lu ngefans juga sama Lindung. Wow. Tapi itu benar. Jadi sebelum gue tahu mereka sama Bodi ya, jadi kan ya gue ininya sama Bang Opin kan, kenal Opin juga nyeritain dia. Bang Opin tuh sama Lindung sama Zona nih satu kampus. Iya, satu kampus Brawijaya juga, iya benar. Jadi apa namanya, dikasih tahu nih ada temen gue nih, suaranya bagus banget gitu kan, terus gue, wih iya keren juga ya. Tapi akhirnya gue minta kakak gue yang kuliah di sana juga untuk nanyain ke dia soal ini kalau mau record lagu pakai apa aja device-nya segala macem. Ya ujung-ujungnya dia yang nanya nih kalau gue mau record gimana nih. Kayak orang lagi PDKT ketemunya ya. Menarik. Ya jadi ya itulah. Jadi awalnya juga sebenarnya udah tahu juga orangnya mana. Cuma baru diketemuin pas di Jakarta gitu. Oke, jadi ternyata Mahabodi itu masih ada benang merahnya sama Gang Production, salah satu founder dari Gang Production juga ya Bang Opin. Orang dalamnya Gang Production, Bang Opin. Jadi satu kampus sama Bang Opin. Terus ketemulah sama Ari Kevin, karena Ari Kevin ini kebetulan adik iparnya Bang Opin ya. Iya. Jadi Ari Kevin ngefans sama Bang Lindung, ternyata fun fact. Iya, betul. Fun fact. Ari Kevin Sama Irul juga, sama gitaris sama Bodi yang lama. Gitaris sama Bodi yang lama ya. Jadi berarti lu sempet main ke Malang juga ya? Enggak. Jadi cuma karena Bang Opin kan tahu gue musik-musikan. Dan mereka kan teman-temannya Bang Opin. Ada loh nih temanku sama kayak kau gitu, jago musik-musikan juga kayak gitulah. Dikenalin sama Bang Opin. Iya. Seru banget nih akhirnya ketemu Ari Kevin ya. Jadi formasi sekarang nih bertiga nih ya. Iya. Bertiga. Berarti formasi sekarang officialnya adalah bertiga nih ada. Ini FYI ya. Guys. Jadi di lagu pertama keluar atau lagu kedua keluar, waktu itu sebelum mungkin ada pertanyaan soal itu nanti. Semua ini teman-temanku ya yang udah denger, mereka selalu mention satu kurang. Bener. Jadi memang di luar dari memang kita memang butuh itu satu, ya sosok Kevin yang memang udah sejauh ini dan seperjalanan ini yang
Bisa. Kayaknya udah ini deh. Gitu. Sesuai sama apa yang Iya. orang-orang itu. Udah itu udah pas. Oke. Jadi menarik banget nih. Kalau gue boleh tahu, Ri, ini kan apa namanya, Mahabodi kan udah dari 2015 18. main-main di Oh, iya. reguleran, terus officialnya 2018. Nah, itu udah ada akhirnya lu ngebentuk Mahabodi itu, Bang. Lu udah ada original songnya sendiri gak sih, Bang? Itu kita rilis tahun berapa sih? Rilis Rilis di sini loh, apa isu Covid 2022. 2022. Itulah baru keluar original songnya tuh pertama kali. Itu yang liar, Bang. 2022. Bukan The Man Last Sight. Oh, The Man Last Sight itu malah Pertama. single pertamanya ya? The Man Last Sight itu pertama. The Man Itulah Last original Sight. song pertama. Itu yang lo garap di sini. Iya, gue garap. Tapi gue belum masuk Mahabodi di situ. Itu. Itu kalau boleh tahu, Bang, The Man Last Sight itu menceritakan apa sih, Bang? Inilah. Itu yang bikin Yang bikin gua waktu itu The Man Last Sight tuh gua bikin tuh kalau bikinnya ya di tahun 2000 pas awal-awal Covid lah, awal-awal Covid dan ya waktu gua lagi denger Zeppelin, denger The Guess Who gitu-gitulah, band-band rock jadul, ya kepikiran lah, wah kayaknya masih masuk juga kan. Itu kan emang kebetulan Mahabodi ini juga apa disatukannya sama musik rock lah ya. Disatukannya Mahabodi sama musik rock. Jadi gue bikin The Man Last Sight itu ya kalau menceritakan lagunya ya laki-laki yang pergi meninggalkan mau, cuman di situ interpretasinya mau cinta, mau keluarga, mau bahkan Tuhan, itu masing-masing. Tapi intinya adalah laki-laki yang pergi meninggalkan. laki-laki yang meninggalkan. Gitu. Itu pure semua lo yang bikin liriknya, Bang? Kalau lirik ya lirik dan masuk musik lah itu juga ya. Musik dan liriknya ya. Musik dan liriknya juga lo yang gambar semua ya? Enggak, kalau gambar mah udah di sini kan. Bareng-bareng. Ya. Iya. Kalau kayak bikinnya tuh udah bareng-bareng. Tapi kalau yang buat ya musik dasarnya sama Bagan lah, bagan. bagannya, liriknya itu gua gitu. Itu Bahkan judulnya juga gua. jadi single pertama yang rilis itu malah The Man Last Sight itu ya. Terus Merasa masuk ke, kalau total single yang official udah ada berapa? udah dua. Berarti yang liar sama yang The Last Man Sight ini. The Man Last Sight sama Liar. Oke. Dari sekian banyak perjalanan kalian nih, kalau materi mungkin udah ada kali ya, Bang? Materi udah ada. Udah banyak ya? Udah ada. Udah wow nih, kayaknya udah banyak nih, Bang. Materi udah ada. Iya banyak lah. Materi banyak. Album. Tinggal Album bisa lah. eksekusinya. Album setengah. Album setengah. Oke. Kenapa nggak ini sih, Bang? Jadi pertanyaan tuh dari 2018 sampai 2025 nih. Kenapa nggak semua materinya tuh langsung digarap, bikin langsung take keluar langsung satu album gitu? Ada jawaban Dung. dari itu Mana, nggak Dung? gitu, Bang? Pin gimana Pin? Kami band yang sabar. Oh gitu ya. Band yang sabar dan malas. Jangan ditiru ya adik-adik. Tapi ini ya, soal lagu ya. Maksudnya dari referensi sih sebenarnya udah oke. Jadi mungkin kalau misalnya di luar dari podcast ini, misalnya tadi sempat cerita soal aku pernah nulis satu folio terus dikirim ke yang lain, terus di tracking dari dia mulai nulis sampai ke belakang dia denger apa aja. Harusnya sih sebenarnya akumulasinya lagu-lagu yang kami bikin berarti punya referensi yang bagus. Benar. Gitu ya. Tapi memang karena pertanyaannya adalah dari 2018 sampai 2025 ngapain aja? Itulah kurang Ya, lebih itu gitu. karena itu kan pertanyaan di situ kan. Jadi bagian yang mau aku bilang tadi adalah yang sepakat kalau misalnya aku lagi ngobrol sama Jonah ataupun pas lagi ikut sama Kevin, materi kami sebenarnya materi yang kenapa ya nggak apa kayaknya kalau misalnya ini gimana ya, banyak lagu yang bagus tapi kami
sepakat sebenarnya lagu-lagu yang kami bikin itu sebenarnya punya potensi yang besar juga. Iya. Cuman ya mungkin dengan beberapa kondisi yang mungkin boleh diceritakan ataupun ada yang mungkin hal-hal yang nggak bisa diceritakan di sini, ya itulah bikin perjalanannya mungkin sedikit lebih lama. Makanya kami bilang mungkin sampai detik ini pun masih bisa sama-sama karena kami lebih yang sabar. Dan ya eksekusinya kurang aja. Eksekusinya kurang. Eksekusinya kurang ya sih. Soalnya kalau di 2018 dan kalau teman-teman yang belum dengerin lagu Mahabodi, gue udah dengerin yang liar, yang itu emang musik rock and roll banget ya. Gue sih sempet kayak ini kayak band, kalau dari opini gue ya bang ya, mungkin warna musiknya hampir mirip-mirip kayak dari The Sigit gitu. Jadi rock and roll. Terima kasih ya. Rock Iya and kan? roll-nya dari rock and roll-nya The Sigit. Nah, memang secara pasar sih potensial ya. Kalau buat zaman sekarang juga banjiri musik-musik Indonesia. Buat kalian yang belum dengerin, udah ada di platform musik mana aja bang? Kesayangan Anda lah pokoknya, kesayangan Anda. Spotify udah pasti lah ya. Ya, Spotify, YouTube. Spotify ya, teman-teman mending dengerin dulu baru komen. Dengerin dulu baru komen. Nah, itu memang 2 single ini yang udah baru dirilis ya bang ya. Iya. Kalau dalam waktu terdekat ini kira-kira bakalan launching album kah atau ada plan dari Mahabodi yang bakalan mau digebrakan dari Mahabodi itu mungkin karena terlalu sabar tadi kan ya. Kalau dalam waktu dekat kita akan mengejar EP yang akan kita keluarkan. Jadi ya kita udah ada materi yang udah disiapin. Cuma karena kebetulan Mahabodi berada di Gang Production, lagi-lagi mau di-announce kalau Gang Production waktu itu sempat ada kendala juga soal beberapa device yang hilang dan akhirnya itu kayak gitulah. Akhirnya kita mengejar lagi di tahun ini kayak gitu. Tapi proyek terdekat EP sih. EP dulu ya. EP dulu. Kalau misalnya gue tanya target nih, kita gambaran kasar aja lah ya. Kira-kira kalian berani nargetin, wah kayak bakalan keluar album, kita bakal launching album di bulan 8, bulan 9 gitu. Mungkin ya gambaran kasarnya aja gitu. Mungkin kita lebih mau setelah kita keluar EP, kita lihat dulu respon. Bukan kita berpatokan sama audiens untuk kalau audiens suka kita mau lagi bikin lagu, bukan. Tapi maksudnya kita emang mau fokusin EP-nya dulu biar jadi dulu nama si Mahabodi ini gitu. Jadi benar. iya kan. Jadi kita lebih juga nggak sih kalau lebih apa ya? Lebih baik lama tapi hasilnya maksimal. Yes, benar. Pelan. Tapi pasti. Jadi Tapi kayaknya terlalu pelan ya. terlalu slow ya. Ya terlalu lambat ya. Tapi kan 2 single tadi, kalau EP itu kalian mau ngeluarin berapa? 5 atau 6. 5 atau 6 5 single langsung mau digarap ya? Lemo. Udah ada materinya semua, udah ada. Tinggal kita eksekusi. Ya. Berarti dalam jangka waktu terdekat ini Mahabodi bakal luncurin EP. Jadi ditunggu aja buat nikmat Mahabodi. Karena udah dari 2018 nih, kayaknya udah terlalu sabar nih. Udah gebrakannya udah kelewat sabar nih. Kayak mungkin ini sih bang yang jadi pertanyaan gue, kira-kira tantangan tersendiri nih dalam Mahabodi untuk yang sekarang ini nih, yang udah personilnya udah tetap sekarang nih, karena kan kalian rencana akan mengeluarkan EP, tantangan yang kira-kira buat kalian, kayaknya karena mungkin jarak mungkin jadi suatu kendala atau mungkin punya kesibukan masing-masing gitu. Ada nggak kira-kira bang? Dan lu Dung, apa Dung? Tantangan. Semua hidup adalah tantangan guys. Emang pokoknya balikin lagi lah pertanyaannya. Kenapa dari 2018 sampai 2025? Cuman memang yang bikin sampai hari ini pun masih bisa ngumpul Anugerah. gerak.
lebih ke Anunya gerak anjing. apinya tidak mati. Apinya tidak mati. Ya. Api tidak mati. Itu filosofi, jangan pernah api itu sampai redup sebenarnya. Mimpi. Gitu ya. Ya, kalau bisa dibilang pun 2018 sampai 2025. Tadi pertanyaan apa sih? Ini tantangan bakal dihadapin sama Mahabodi buat ngeluncurin IP Tantangannya terdekat adalah ini sih bang. konsisten. Nah ya bener, konsisten sih bang. Iya, itu yang menjadi tantangan banget. Sama umur. Umur udah menantang Banyak penjelasan dari umur ya. Umur juga sangat Iya, lu menantang. tahu enak lu masih muda tuh. Oke itu sih yang penting sih itu ya, konsistensi sih bang ya. Yang jadi PR utamanya adalah konsistensi karena mungkin udah bakal punya kesibukannya masing-masing. Jadi PR-nya itu paling gimana untuk nentuin waktu buat ketemu aja. Karena buat kumpul hari ini aja kayaknya jauh ya perjalanan ya bang ya. Lumayan. Jadi itu teman-teman dari Mahabodi, mungkin ini sih bang pertanyaan terakhir yang mau gue sampaikan, kira-kira harapan kalian nih buat Mahabodi ke depan nih, mungkin dari masing-masing personil. Harapan dari Mahabodi buat Mahabodi dan harapan Mahabodi buat Gang Production. Beb dari paling kecil. Ya, kayak Mandok Hatta ya, yang paling kecil. Ya. Harapan untuk Mahabodi ya. Untuk apa tadi? Untuk pendengar ya. Untuk pendengar Mahabodi, semoga lagu kita dapat mewakilkan keresahan kalian. Cuma kalau untuk Mahabodinya, apa ya? Tetap berapi-api. Seperti lagunya. Iya. Dan tetap liar, tapi pada liar. Sesuai koridor ya. Ya, Sesuai koridor. Tetap berpikir liar. Oh iya, mantap. Itu sih. Tetap berpikir ya, idealis ya. Ya. Oke. Dari Bang Jona atau Bang Lindung mau nambahin? Sama. Kau yang mulai tadi. Sama. Yang muda lu bilang. Sama. Hidup sama Ari. Dua. Dua. Orang ketiga. Ya kalau ya karena ya udah lama banget ya. Ya harapannya sih tahun ini sukses aja udah. Amin. Sukses. Bisa lah ya. Ini kayak terlalu damai kayaknya ya. Sampai Nah, harapannya gas terus, tetap gas terus sampai 2 album, 3 album, 4 album, pokoknya sampai terus lah. sampai secapeknya. Sampai secapeknya, sampai sebosannya, kayaknya itu bisa nggak bakal bosan ya. Iya. Sama musik ya. Itu mantepnya musik tuh. Yes. Lu nggak bakal bosan sama musik. Mau musik kayak gimana aja juga tetap nggak bakal bosan. Kalau dari Bang Lindung sendiri Apa ya? Sama orang tiga. Gimana ya? Kalau dari harapan pasti yang baik-baik. Sebenarnya cenderung sama, cuman mungkin sedikit lah dari sudut pandang. Jadi Lebih tua lebih bijak dong. iya benar. ini saatnya ya. Jadi pas mereka bilang tadi itu jadi agak flashback sedikit Oke, sebenarnya. Jadi karena dulu punya mimpi besar di musik, mengawali sudah sampai sejauh ini, seperti yang bilang, udah apinya jangan pernah redup, segimanapun kerasnya angin ngebawa. Kalau dulu bisa mimpi bisa manggung di panggung besar, meskipun belum kesampaian hari ini, dan aku yakin pasti ada satu waktu, karena kalau banyak orang ngebayangin dia udah mendapatkan satu hal, aku udah ngebayangin sebenarnya dari awal kalau misalnya udah akan sampai ke sana, meskipun belum ke sana. Mudah-mudahan mimpi yang tadi nggak boleh redup itu, yang seiring kesabaran dan waktu itu bisa sampein betul-betul ke panggung itu buat Mahabodinya. Jadi ya karena memang aku bilang, aku pun ketemunya sama Jono bukan kayak seolah-olah didesain lah istilahnya, terdesain sama yang lain juga, atau bisa dibilang pun seiring waktu berjalan sampai ke sini pun mungkin rasa-rasanya ketemu Kevin tuh sampai ya. ketemu Kevin pun bukan satu hal yang kebetulan rasanya. Betul. Jadi aku mikir di antara semua harapan baik kami dari Mahabodi, mudah-mudahan justru hal yang baik juga ada di Gang Production untuk menyukseskan mimpi kami. Amin. Jadi ya mudah-mudahan dari Gang Production bukan cuma
punya satu Inisiasi. visi misi buat ini naikin, tapi justru memang betul-betul jadi satu platform yang seperti mimpi kami semua bakal besar sama seiring jalan. Jalannya bareng menuju jalan bareng menuju kesuksesan. Mungkin sampai akhirnya bilang apa dong? Aku telah menyelesaikan pertandinganku dengan baik. Kata-kata hari ini yang sudah selesai boleh pulang. Aku telah menyelesaikan Pertandinganku dengan baik. Oke. Jadi seperti yang udah gue jelasin di awal bahwa Gang Production itu kita sebagai nantinya bakal jadi platform buat beberapa musisi untuk menyalurkan karya-karya mereka ya. Dan kita mengawali itu dari band di bawah naungannya Gang Production sendiri, ada Mahabodi, White Wesley dan After 26. Dan kita punya project terdekat juga ya. Kita punya agenda terdekat ada buat live session di sini juga tempatnya, dan nanti masing-masing bandnya Mahabodi, White Wesley, After 26 juga bakal main di sini bareng. Jadi itu sih buat ke depannya. Mau ada tambahan kata-kata lagi nggak? Sebagai orang yang paling sering muncul di YouTube-nya nanti. Sering Dona juga. Semoga kita berjalan dengan baik. Udah nggak ada kata-kata lagi lah, udah cukup. Oke, sudah boleh pulang. Jadi teman-teman ditunggu aja untuk gebrakan apa nih yang akan terbaru dari Gang Production. Yang jelas yang akan tampil di sini adalah 3 band utama itu ya. Yang bakal kita live session, ditunggu aja. Jadi pantengin terus YouTube-nya. Dan buat teman-teman juga yang kalau misalnya nonton ini terus punya temen atau kenalan yang aktif di musik ya, mungkin atau baru merintis ya. Kalau mau sharing-sharing perjalanan musiknya kayak gimana, boleh Boleh join ya. Boleh DM ke IG-nya Gang Production langsung di Gang Production. Dan jangan lupa teman-teman boleh follow punya IG ya Bang ya, Mahabodi IG ya. Iya. Nah, di follow IG-nya Mahabodi buat lihat pantengin terus aktivitasnya Mahabodi. Terus sama ada channel YouTube gak Bang? Marketplace. Dan Spotify. Jangan lupa di follow Spotify Mahabodi. Dengerin lah. Bagus lagunya tahu. Oke, sekian dari gue. Thank you Bang. Thank you. Persetan dengan selera dan kau mau bergerak bebas, aku lihat.